Banyak orang bilang kalau kerja ini sewajarnya aja gitu kan ya, apalagi kalau udah ada embel-embel kerja di sini nih kayak dianggap keluarga gitu kan ya. Waduh, 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 waduh gitu kan ya. Karena ini baru aja terungkap gitu ya. Positive People, sebuah fakta atau sebuah cerita gitu yang pernah terjadi gitu kan ya, di mana seorang karyawan gitu kan yang meninggal dunia, namun gitulah akhirnya. Kita langsung aja dengerin ceritanya gitu kan ya, dari sebenarnya udah rame di sosial media gitu. Kita akan coba reaction dari inspakta.id yang merangkumnya untuk kita gitu, seperti apa. Kisah tragis seorang karyawan tewas akibat kecelakaan saat disuruh balik sama bosnya tanpa melayat, gercep cari pengganti gitu ya. Karir advice gitu ya. Teman sekantor gue meninggal guys, kecelakaan jam 10 malam. Posisinya waktu itu disuruh bos balik ke kantor buat revisi laporan yang bisa dikerjakan besok pagi. Tahu nggak apa yang lebih nyakitin? Bos nggak datang ke pemakaman karena sibuk nyari pengganti bareng HRD. Wajahnya aja datar kayak nggak pernah terjadi apa-apa. Ternyata lo bisa diganti secepat itu guys, makanya kerja sewajarnya gitu ya. Apalagi kalau gaji pas-pasan, kasihan keluarga mereka nggak bisa dapat pengganti sama kayak kantor dapat pengganti lo gitu. Dari karir advice gitu ya. Itu tadi ya, jadi temennya gitu kan mereka mungkin kerja bareng gitu kan. Nah ini kan temennya ini udah mau pulang atau udah pulang gitu, terus suruh revisi, terus akhirnya suruh balik lagi ke kantor malam-malam jam 10 namun kecelakaan. Nah esok paginya bosnya ini bukannya ikut berduka atau gimana sama HRD, malah dia sibuk mencari pengganti gitu ya dari karyawannya yang meninggal tersebut. Nah itu poinnya adalah ya kerja itu sewajarnya seperti itu gitu kan ya. Apa namanya, itu tadi ketika kita meninggal gitu kan ya, orang keluarga kita ya nggak bisa mencari pengganti kita secepatnya, tapi sebuah perusahaan bisa dengan cepat gitu kan mengganti karyawannya gitu ya. Kita bacain langsung komentar-komentar netizen ini bakal seperti apa. Pengalaman senior gue pernah capek target terus tapi nggak dihargain. Dari situ gue belajar untuk kerja sewajarnya aja, gak usah ngoyo capek target apalagi buat dapetin pujian gitu. Ya udah gue kerja sewajarnya aja, soalnya bos gue kalau ngegaji telat mulu gitu. Kadang gitu ya, kita dipanggil atasan gerjap tapi dipanggil Allah buat ibadah susah gitu. Beda bos, beda arti ya, nggak semua bos kayak gitu gitu. Ya Allah bosnya parah amat ya, amit-amit gue punya bos kayak gitu gitu. Bisa dicari gak tuh PT apa, bosnya siapa gitu. Nama perusahaannya apa nih biar netizen silaturahmi. Kerja sewajarnya aja, ingat yang ngantri di belakang masih banyak gitu. Serem amat bosnya itu. Emang begitu cara kerja dunia kawan gitu ya. Kisahnya kayak saya, cuma bedanya saya disuruh ikut rapat sama tim leader yang harusnya beliau malah mangkir dan nyuruh saya. Di jalan saya kena tabrak dari belakang, kedua kaki saya patah, sampai sekarang masih dalam perawatan dan tim leader saya belum pernah chat keadaan. Bahkan teman kantor jenguk dia nggak sama sekali kata yang nggak kuat liatnya, padahal dia posisinya tim leader gitu. Kalau punya bos memang begitu, kalau punya leader, nah baru biasanya karir kamu baik dan hidup sejahtera. Kembali lagi pilihanmu, kalau nyaman ya stay, kalau nggak nyaman ya leave gitu. That is so simple. Jangan mengeluh di sawah yang kamu cangkul sendiri gitu ya. Penting bodo amat, jaga kesehatan, jaga pola makan sih, selama kerja kita harus sehat, sama jaga keselamatan juga, jangan mengorbankan diri. Kejam memang, tapi faktanya banyak terjadi seperti itu. Laptop aing rusak pas akreditasi, peduli boro-boro, yang penting paripurna hasilnya bagus. Saya dulu juga kerja seperti itu, sekarang juga masih kerja sih. Tapi bedanya alhamdulillah sekarang udah jadi bos, semangat semuanya. Ini tuh lebih ke makna deepnya adalah fokuslah kita mempersiapkan hidup abadi kelak, karena manusia akan cepat melupakan kita ketika kita tidak ada. Kalau bos royal, gue juga royal. Kalau dia pelit, gue juga pelit. Simple aja mah gue. Kalau dari pandangan gue sih, kerja mati-matian demi keluarga pasti yang dilakukan teman kita itu pun demikian. Gue yakin hard work, smart work, dan safe work. Semoga kita diberikan yang terbaik oleh Yang Maha Pencipta gitu. Semudah itu kita dilupakan. Nah, itu tadi ya, positive people tentu banyak moral story di sini gitu kan ya. Ya ini poinnya juga, kalau misalnya emang perusahaan kita emang atau bos kita ini nggak memberikan yang terbaik juga buat kita gitu. Tadi kan ada yang bilang bahwa kalau perusahaan juga memberikan baik, ya kita juga akan bekerja dengan baik seperti itu. Tapi ada juga tadi yang ketika dia udah mencapai achievement gitu kan ya, dapat
menaikkan misalnya penjualan atau apa, mencapai target dan lain sebagainya, tapi dia nggak dapat apresiasi sama sekali. Nah, bikin yang lain tuh kayak, ya ngapain gue harus kerja keras-keras gitu. Tapi ya ingat, ketika kita sedang bekerja gitu ya, paling nggak kita nggak istilahnya meludahi sumur kita sendiri seperti itu. Kalau kita ngerasa nggak nyaman dengan sistem di sana atau dengan gaji yang di sana gitu, ya udah cabut gitu, take it go gitu ya, pergi untuk mencari sesuatu yang lebih nyaman dibandingkan kita meludahi sumber kita sendiri gitu kan ya. Tapi ya itu tadi, kalau emang perusahaan itu juga memberikan kita istilahnya kenyamanan, reward atau gaji yang cukup gitu kan ya, yang enak gitu kan ya, atau bosnya juga enak ya, kita juga paling nggak juga memberikan gift juga, take and give yang baik juga seperti itu kalau menurut gue ya. Tapi ini bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu. Kalau menurut Positive People gimana? Terus di kolom komentar pendapatnya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.